faktor utama keberhasilan generasi berkualitas kita ini bisa menjadi kenyataan. Nah, sebelum kita membuat kesimpulan, tentu saya berharap ada tanggapan atas pertanyaan dari teman-teman tadi. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita membuat kesimpulan? Oke, saya. Ada dua yang memencet bel dan bersama-sama, atau mungkin di kalah senior ya Pak ya, senior dulu ya Pak ya. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih banyak Ibu Pimpinan, Bapak Dede yang sangat saya hormati juga. Saya singkat saja Bu. Yang pertama, saya berterima kasih banyak kepada Komisi 10, khususnya Panja ini, untuk dalam tanda petik menekan pemerintah, supaya pemerintah hati-hati dan juga jangan sampai memberikan PAP karena berdampak kepada kami pemerintah daerah. Karena apa? Kalau pemerintah sudah menyiapkan 1 juta orang dengan 19,6 triliun, artinya pemerintah sudah punya uangnya. Jangan lagi uang itu seolah-olah PHP. Orang pada saat pertama mendengar bahwa ini ada pengangkatan 1 juta, semua senang dan kami dipuji-puji, pemerintah dipuji-puji. Begitu pelaksanaannya nol besar. Kalau orang Kupang bilang janji Belanda Pak, Bu. Dapat janji Belanda dari pemerintah. Nah, oleh karena itu saya harapkan Komisi 10 bisa membantu untuk mengklirkan ini sehingga tidak lagi mendapatkan kami di daerah mendapat PHP. Artinya daunnya diberikan kemudian tiba-tiba daunnya termasuk ya yang nanti yang tadi saya bilang untuk angkat honor dan sebagainya itu. Dan yang kedua, Ibu, kalau bisa segera penerbitan SK itu jangan terlalu lama, tadi sudah masuk. Dan yang paling penting juga karena masa jabatannya dijadikan sama semuanya. Jangan saya bilang 1 tahun, teman lain bilang 2 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Mungkin Komisi 10 yang memutuskan nanti usulkan 1 bahasa semua, sehingga semua daerah itu sama pengangkatannya itu. Jangan lagi dibebankan kepada kami suruh milih. Nanti saya senang saya milih 1 tahun atau 2 tahun, ada kabupaten lain 5 tahun dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga lagi, mohon kalau bisa honorer yang 35 tahun itu otomatis Bu, otomatis itu nggak usah lagi pakai tes. Karena orang sudah berjuang bekerja luar biasa bertahun-tahun sampai umurnya sudah sampai tua. Tiba-tiba kita abaikan mereka. Ini tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi itu yang berikutnya. Kemudian yang paling terakhir saya harapkan, mudah-mudahan tadi disampaikan, udahlah kalau punya 1 juta yang lamar itu nggak nyampe 1 juta, angkat aja semua. Kalau enggak, udah serahkan kepada kami pimpinan daerah yang paling tahu, orang-orang sudah berjuang, orang sudah bekerja dan umurnya sudah tua, supaya kita usulkan saja supaya mereka itu tanpa tes. Itulah Ibu secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeffrey. Selanjutnya Pak Kiai, silakan. Terima kasih. Pertama, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Panja Pak Dede terkait dengan dilanjutkan yang tahap ketiga ini, saya lebih melihat terhadap konsistensi pemerintah terkait dengan anggarannya. Itu pertama dulu. Kalau enggak, maka kami akan mendapatkan beban bertubi-tubi tiap tahun. Nomor 2, saya melihat afirmasi itu adalah harus nuwun sewu digenahno dhisik. Jadi afirmasi terhadap disabilitas, kemudian usia, dan di situ lamanya mengabdi, itu harus dikelirkan dulu. Karena yang ketiga ini juga nanti akan terjadi masalah lagi gitu. Jadi kami mohon kepada Ibu ini juga merespon terhadap apa yang disampaikan Pak Dede, itu adalah respon kami. Kedua, mohon Pak Dirjen GTK, saya lupa kapan beliau juga menyampaikan, mungkin pada waktu Maret kemarin di sini, bahwa dari yang disiapkan pemerintah hanya 17%, sekian. Itu yang jadi seakan-akan menyalahkan pemerintah daerah.
Betul. tidak memenuhi Kuota. formasi itu, Iya. kuotanya. Padahal kuota di kami itu adalah sudah terus, dan kami siap juga, tinggal 800 sekian, 600 sekian itu adalah juga siap di tahap ketiga ini. Artinya kuota itu kita habiskan, asalkan tadi itu APBN-nya jelas. Ya. Kemudian terkait dengan usulan kami, kok belum tercover kayaknya Bu Ketua, terkait beasiswa guru-guru PAUD. 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 Oh, beasiswa ya. Iya. Tambah. Kemudian dampak dari P3K ini, guru, maksud saya lembaga swasta itu semakin melemah, semakin menurun grade-nya, artinya kualitasnya, karena guru-guru pilihannya itu masuk semua ke P3K ini. Ini mayoritas, lebih 200 barangkali kalau tidak salah di Pasuruan. Ini menjadi nun sewu, curhatan dari kepala lembaga masing-masing. Jadi ini mohon ada solusi, mohon dikaji, karena saya lupa pasalnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas bab peran masyarakat. Ini ada kewajiban pemerintah untuk, kalau dulu bahasanya bisa membantu, tapi begitu diajukan judicial review ke MK, bisa itu diganti dengan harus, apakah wajib, saya lupa itu waktu itu. Ini adalah harus membantu eksistensi daripada sekolah atau madrasah yang swasta itu. Terima kasih, pimpinan. Matur nuwun Pak Kiai Haji Abdul Mujib Imron. Selanjutnya Pak Bupati Wonogiri dulu, baru Pak Sekda. Terima kasih pimpinan, izin menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan kami di daerah berkaitan dengan formasi GTT di wilayah kami. Saya mencoba untuk menyampaikan bahwa program GTT ini berangkat dari sebuah semangat yang sama, memberikan penghormatan kepada guru tidak tetap yang telah menunjukkan dedikasi keikhlasannya dengan mengabdi, memberikan kontribusi yang cukup luar biasa kepada dunia pendidikan. Data di kami masih mempunyai beban 621 dengan kualifikasi lulus passing grade P1, P2, dan P3 dan dinyatakan tidak lulus 404. Maka mohon kondisi ini dijadikan sebuah pertimbangan khusus. Kebijakan-kebijakan khusus yang harus segera dilakukan agar ada sebuah kepastian. Jangan sampai di daerah nanti timbul suasana kebatinan yang tidak nyaman, ada upaya-upaya diskriminasi dan aspek-aspek lain, dan ini menyebabkan sebuah kondisi sosial kultur yang berdampak kurang baik terhadap tata kelola pemerintahan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan SK kontrak, karena disepakati dari awal bahwa 1 hari pun sebelum sampai pada usia pensiun, beliau-beliau atau para GTT berhak untuk mendapatkan atau mengikuti seleksi. Artinya SK pensiun akan lebih tepat kalau itu disesuaikan dengan usia masing-masing pihak yang dinyatakan lulus, sampai pada usia yang sudah disepakati di 60 tahun. Jadi tidak perlu ada perpanjangan kontrak dan yang lain, karena dari awal disepakati P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang membedakan P3K dengan ASN hanya satu. ASN mendapatkan hak pensiun dan P3K tidak mendapatkan hak pensiun. Maka SK yang diterbitkan, daripada menimbulkan polemik baru di daerah, maka disesuaikan kepada usia masing-masing GTT yang dinyatakan lulus. Maka sudah dipastikan nanti akan terjadi sebuah pemahaman yang sama saat kebijakan lulus itu nanti linear.
di angka yang sudah disepakati pada usia pensiun. Yang ketiga yang perlu ada penjelasan aspek linearitas kualifikasi. Guru dengan mapel bahasa Inggris ini tidak ada formasi yang lain, harus ke bahasa Inggris. Satu sisi, formasi mata pelajaran yang lain, ada opsi-opsi lain untuk bisa mengisi formasi-formasi yang lain. Jadi mohon juga ada kebijakan, nanti ada sebuah komunikasi dengan Kemenpan agar ada solusi berkaitan dengan GTT kami, dengan mapel bahasa Inggris yang saat sekarang sudah dinyatakan lulus, tetapi formasinya belum tersedia dan tidak bisa mendapatkan atau mendaftar dengan formasi yang lain. Tentu 3 poin ini, yang paling akhir tentu sekali lagi kepada basis anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau yang terhormat, para pimpinan bahwa akan diperjuangkan, dan ini tentu sesuatu hal yang sangat kami harapkan semoga bisa terrealisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Demikian yang bisa kami aturkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan Bu, terkait dengan aspek penganggaran. Jadi kalau kita tadi disampaikan anggota Komisi 10 Pak Dede, apakah dilanjut? Kami nuansa untuk syarat tadi memang apa yang disampaikan anggota Komisi 10 sangat setuju ya, bahwa secara grade atau secara syarat kalau bisa memang yang tenaga kontrak itu yang sekarang yang ada ini yang harus menjadi prioritas. Tapi kalau itu belum pasti, lebih bagus agak ditangguhkan dulu termasuk penganggarannya. Karena APBD ini saat ini di bulan ini nanti mohon maaf di bulan nanti Mei Juni kita harus sudah memproses perubahan APBD. Kalau kita proses pada akhirnya APBD perubahan tidak juga menganggarkan dan tidak mengalokasikan, DAO-nya tidak terkoreksi, tapi jadi masalah tetapan. Itu yang dalam jangka pendek ini. Untuk jangka panjang, secara aspirasi memang kita akan membantu masyarakat dalam arti tenaga kontrak itu. Tetapi dalam proses kembali lagi secara pemerintahan kita ini, saya melihatnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan antara keuangan pusat dan daerah yang kita baca tadi, DAO kita masalah dan sebagainya, kita sudah dikunci 30% untuk gaji pegawai ini. Kalau kita terima 2.000, 3.000 saya masukkan dalam rumus itu, kewalahan juga. Tadi saya expose bahwa kami ada 40% ini. Mau koreksi lah. Tentu ini dari komisi terkait bisa didiskusikan atau dari Kemendagri sejauh mana ini akun belanjanya. Kalau kita masukkan akun belanja itu dengan rekrutmen yang banyak ini, apakah kita mampu 30% ini? Kemarin saya bilang Pak Bupati, Pak ini gimana kalau kita masukkan dalam undang-undang yang baru ini ya, dalam jangka ke depan. Ya, tentu ini menjadi tantangan. Apakah nanti apakah tenaga kontrak jadi P3K, tapi akun belanjanya mau kita jadikan teknis dicermati kembali, mau kemana supaya tidak nabrak lagi nih. Saya takutnya kita paksa Menteri Keuangan nabrak, ini udah nabrak ini. Nah ini yang jadi tantangan kita kalau saya amati dari undang-undang yang ada itu, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Saya melihatnya di pasal 146, saya bolak-balik, aduh ini gimana nanti ke depannya. Nah ini yang tentu menjadi catatan nanti dari Panja. Dan kalau secara peluang, memang harapan kita masyarakat yang ada di pedalaman yang sudah mau jadi honor itu menjadi peluang. Kalaupun mau tetap dikontrakkan, kita jadi Honda atau jadi P3K itu yang menurut daerah itu yang harus diprioritaskan. Masalah stratanya seleksinya, grade-nya dan sebagainya seperti anggota Komisi 10 tadi bisa dibedakan lah, tolong jangan sampai disamakan, pasti kalah pasti kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya Pak Bupati Lampung mau menyampaikan sesuatu. Kalau saya singkat saja karena mungkin juga udah mau maghrib belum sholat ini. Iya. Satu saja harapan kalau kita hitung-hitungan, kalau PNS dulu, PNS itu kan mengikuti. Artinya begitu seleksi, ini Undang-Undang ASN nomor 5 2014 kan ASN ada 2, PNS sama P3K. Kalau PNS nggak ada masalah, maksudnya kalau memang artinya bebankan benar pusat, ini berapa? Formasi 10 apa 100, nah berapa donya kan bisa dihitung mengikutkan ke daerah, jadi nggak ada kebebanan untuk
daerah. Karena itu mohon harapan supaya artinya benar-benar DAO itu bisa mengikuti untuk formasi yang guru, yang notabene dia 1 juta guru itu, sehingga semua siap artinya bisa melaksanakan dan menerima rekrutmen itu, sehingga tidak ada permasalahan di daerah. Terima kasih.